Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asif Milatal Haqi, mahasiswa PJJ PAI UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan membuat video tugas perkuliahan komunikasi pembelajaran di era digital yang diampu oleh Ibu Yeti Nur Izzati, yang berjudul Media Baru, Media Sosial, dan Disrupsi Informasi dalam Komunikasi Pembelajaran Era Digital. Media baru merupakan seperangkat alat teknologi yang lebih luas dan digunakan masyarakat. Media baru dalam komunikasi pembelajaran di era digital ini merujuk pada alat yang memungkinkan adanya interaksi dan perpindahan informasi secara digital. Media baru ini juga ada tantangan. Tantangan yang pertama di lingkup pembelajaran digital. Yang pertama yaitu kesenjangan infrastruktur, terutama akses internet. Seperti yang kita tahu, akses internet di Indonesia belum sepenuhnya atau seluruhnya bisa maksimal atau stabil. Yang kedua, adanya rasa ketergantungan aplikasi. Para siswa berpotensi untuk terganggu dengan rasa cemas, selalu mengakses informasi dan media sosialnya. Yang ketiga, penyebaran informasi hoax. Di sini banyak informasi-informasi yang tidak valid dan itu mudah dipercaya karena kurang literasi di kalangan para siswa atau masyarakat umum. Yang selanjutnya, kualitas konten pembelajaran. Di sini guru menjadi konten kreator dalam menciptakan konten pembelajaran yang dapat digunakan oleh siswa. Selanjutnya, media sosial merupakan suatu alat komunikasi yang merujuk pada aktivitas yang dilakukan manusia untuk mencari informasi, membagikan informasi, serta berkomunikasi dengan menggunakan jaringan internet. Karakteristik media sosial di era digital: penyebaran informasi yang sangat cepat. Media sosial seperti Instagram, Twitter, dan Facebook memiliki peranan dan dampak tersendiri yang cukup masif dalam meningkatkan tekanan publik. Yang selanjutnya, dapat berinteraksi melalui komentar, like, memposting ulang konten foto, video, gambar, dan teks, ataupun terlibat dalam diskusi yang berkembang pada media sosial serta live streaming. Tingginya aksesibilitas, mudah diakses melalui beragam perangkat gawai seperti smartphone, komputer, maupun tablet. Media sosial dalam pendidikan sangat memudahkan akses untuk mendapatkan sumber pembelajaran yang relevan, seperti contoh YouTube, Instagram, Twitter sebagai sumber belajar. Pembelajaran yang sifatnya kolaborasi. Media sosial menjadi tempat untuk berkolaborasi dalam mengekspresikan sesuatu, mengemukakan pendapat, serta membuat produk dalam proyek pembelajaran. Yang terakhir, literasi digital. Media sosial penting dibekali dengan literasi digital yang baik agar peserta didik dapat bermedia sosial dengan baik dan tidak menyalahi aturan yang ada. Tren media sosial di era digital: real time dengan fitur live streaming, konten video pendek, privasi, dan keamanan data. Penting bagi setiap orang untuk melindungi data diri sendiri agar tidak disalahgunakan pihak lain yang memiliki kepentingan tertentu. Media sosial ini memiliki dampak positif dan dampak negatif. Apa itu dampak positifnya? Yang pertama, meningkatkan aktivitas hubungan dengan orang yang berada di tempat lain. Seperti contohnya menyambung silaturahmi ketika kita tidak dapat berkunjung ke rumahnya, kita bisa melalui media sosial, contoh WhatsApp, atau mungkin video call. Terus meningkatkan koneksi dengan orang yang memiliki kesamaan minat atau hobi. Selanjutnya, bukan hanya menjadi hiburan semata, melainkan menjadi kehidupan bagi banyak orang. Dampak negatif media sosial di sini, yang pertama, menimbulkan rasa kecemasan, stres, bahkan depresi ketika tertinggal dari orang lain dalam hidup. Misalkan orang lain sudah mengetahui hal-hal yang lagi viral, kita belum tahu, itu kita merasa cemas atau merasa tertinggal.
adanya fenomena FOMO, fear of missing out, atau adanya perasaan selalu ingin mengikuti tren dari orang lain. Adanya komentar negatif, komentar jahat, bahkan sampai kepada ancaman kekerasan dan ancaman pembunuhan. Disrupsi informasi yaitu kondisi ketika arus informasi berubah secara cepat, masif, dan tidak terkontrol akibat perkembangan teknologi digital, sehingga mengganggu pola lama dalam memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan informasi dalam pembelajaran. Mempunyai karakteristik informasi berlimpah, kecepatan akses tinggi, validitas informasi beragam, personalisasi algoritma, perubahan pola belajar. Disrupsi informasi ini mempunyai strategi, yaitu penguatan literasi digital, pembelajaran berbasis HOTS, peran guru sebagai kurator informasi, menyaring, mengarahkan, dan membimbing, penggunaan model pembelajaran inovatif. Yang terakhir, etika digital, tanggung jawab bermedia, anti hoax, dan anti plagiasi. Dampak positif dari disrupsi informasi yaitu akses pengetahuan luas tanpa batas, pembelajaran fleksibel kapan saja dan di mana saja, meningkatkan literasi digital, mendorong pembelajaran mandiri. Disrupsi informasi juga mempunyai dampak negatif. Yang pertama, kebingungan informasi. Yang kedua, menurunnya kemampuan berpikir kritis jika tidak diarahkan, ketergantungan pada teknologi. Yang selanjutnya, plagiarisme dan